Shalom semuanya, selamat datang di ibadah persekutuan doa Raja Wali Group di hari Jumat ini. Hawa-hawa liburan sudah mulai terasa, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang luar biasa. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul di situ Tuhan ada, oke. Dan kita juga mau sapa buat teman-teman yang mengikuti lewat Zoom. Ada yang dari Kaltim, wow luar biasa. Kak Angel kayaknya ini ikutan dari kebun, oke? Kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan di tempat ini, memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini, dan kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan juga nantinya. Mari sama-sama kita semua bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang luar biasa sebagai Bapa yang sangat baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari yang luar biasa, nafas kehidupan yang masih Engkau berikan buat kami. Terima kasih terlepas apapun kondisi kami hari ini. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Bapa yang luar biasa, dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami memulai ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesus.
Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kau sangat kami cinta Tuhan. Oh, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, kami mencintai-Mu Tuhan, kami menyanjungkan Engkau Tuhan. Allah di atas segala Allah, Bapa di atas segala Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan beribadah yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan dengan ucapan syukur Tuhan. Kami mengangkat suara kami dan kami mau tinggikan nama Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kasih jabat tangan dulu di orang kiri kanannya. Kasih ucapan yang luar biasa untuk hari ini. Kamu luar biasa. Kamu luar biasa hari ini. Kita menyanyikan lagu Nyanyi Bagi Dia. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Yeah. Oh. Mari sama-sama katakan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia Allah yang luar biasa. Katakan, angkatlah suaramu, yeah. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, biarkan firman Tuhan yang dibagikan hari ini bisa menjadi benih yang tumbuh subur dalam hati kita dan kita dapat melakukannya hari lepas hari.
sebab hanya dekat Engkau Tuhan. Kami merasa tenang Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan inilah, Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari sama-sama katakan, hanya dekat, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Mari kita semua sama-sama bangkit berdiri. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, oh Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang
Bapa, terima kasih untuk siang hari ini. Bapa mau percaya dan bersyukur bahwa Engkau sudah hadir bersama-sama dengan kami. Kami memuji menyembah Engkau karena kami mengasihi Tuhan, karena kami menghormati Tuhan. Di dalam waktu yang singkat ini Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu untuk kami menemukan peristirahatan di siang hari ini. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami. Firman-Mu Tuhan berkuasa untuk memberikan kami inspirasi, membangkitkan iman kami, memberikan kami harapan, memperbarui kami, menyegarkan kami. Dan biarlah setiap kami Tuhan, pikiran kami ditarik untuk kami menerima hal-hal yang daripada Tuhan, supaya kami boleh merenungkan dan kami akan menerima kekuatan yang baru daripada Engkau. Terima kasih Bapa buat siang hari ini. Urapi hamba-Mu supaya sungguh firman-Mu Tuhan disampaikan itu berasal daripada isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan setiap kita yang siap diberkati katakan amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Saya berterima kasih kepada pengurus yang sudah mengundang dan memberi kesempatan kepada saya lagi untuk datang ke Raja Wali grup ini. Saya melihat catatan saya kemarin, kalau tidak salah ini mulai dirintis tahun 2019 ya? Bukan. Saya ingat waktu itu saya datang 2019 dan Mbak Angel ya, dia bilang baru mulai Pak katanya. Saya nggak tahu sudah berapa lama, tapi puji Tuhan kita terus berjalan dan sekarang jauh lebih banyak. Waktu itu tidak sampai 10 orang, kalau salah tidak, hanya 5-6 orang saja. Amin. Kemarin saya dikirimin foto PDRG ini. Nah, saya bilang wah sekarang udah banyak sekali, puji Tuhan. Ya dibandingkan dulu. Beberapa kali saya lewat Zoom Bapak Ibu, tapi sekarang saya perkenalkan diri lagi, tidak apa ya. Nama saya Hengki Laisang, namanya berbau Manado. Itu karena yang memberi nama baptis bapak saya adalah pendeta Manado. Jadi dia nggak mau rugi saudaraku, FAM Manado ditempelkan kepada nama keluarga kami. Karena kebetulan marga bapak saya adalah Lai, Shelai, marga Lai. Jadi tambah belakang saja Pak. Gitu Pak Jimmy. Sejarahnya. Puji Tuhan, saya hari ini ditemani anak saya, ya, ya, dia bisa hadir karena dia homeschool, ya. Jadi, oke, saya pikir itu saja, Bapak Ibu, perkenalan singkat karena waktu kita singkat. Nah, hari ini saya mau ajak kita melihat tentang bagaimana kita hidup tenang, rahasia untuk hidup tenang. Ini sudah bisa ya, oke. Nah, Bapak Ibu, saya ingin ajak kita mulai dengan mendoakan bangsa dan negara kita, pemimpin bangsa kita. Saya bukan buzzer dari pemerintah, bukan. Tapi saya ingin ajak kita lihat, ya, kenapa? Yuk kita baca ayat di depan, 2, 3. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Puji Tuhan. Jadi kita berdoa supaya kita bisa hidup tenang dan tentram. Kita. Ya ada agak-agak egois, tapi ini diajarkan oleh firman. Kenapa hidup tenang itu perlu kita doakan? Kenapa kita perlu menjalani hidup yang tenang? Ya. Nah, 1 Tesalonika 4, yuk kita baca yuk sama-sama 2, 3. Berusahalah hidup dengan dan tidak mencampuri persoalan orang lain. Hendaklah kalian bekerja mencari nafkah sendiri sebagaimana kami dahulu sudah perintahkan kepadamu. Kalau kalian hidup demikian, kalian tidak bergantung kepada siapapun juga. Dan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus akan rupanya kalau kita hidup tenang, ya rupanya kalau kita hidup tenang, itu bisa ya membuat orang yang tidak percaya kepada Kristus menghormati hidup kita. Kalau mereka melihat, loh di tengah gonjang-ganjing, ekonomi susah dan semua berita-berita negatif, kenapa kamu tenang-tenang aja? Amin. Itu maksudnya.
Jadi mereka menghormati kita. Moga-moga, saya bilang moga-moga ujung-ujungnya mereka akan bertanya, kenapa kamu hidupnya bisa tenang? Dan kita bisa bercerita tentang Kristus. Amin. Itu, saya pikir itu yang dipikirkan oleh Rasul Paulus. Ya. 1 Tesalonika mengatakan berusahalah. Berarti ini sesuatu yang perlu diusahakan. Ya, dengan sengaja, intentional, saudaraku. Nah, hari ini ada banyak sekali ketidaktenangan dan ketidakpuasan yang dihasilkan dari berbagai bidang. Di dalam dunia nyata kita tahu Polexus Bud Hankam Rata, itu dulu hafalan zaman dulu ya. Politik, ekonomi, sosial, budaya. Dan karena kita tinggal di Indonesia, kita tenang-tenang saja. Sekarang, permasalah Hankam, pertahanan dan keamanan kita tidak masalah. Tapi kalau kita tinggal Timur Tengah, itu kita akan berpikir banyak, saudaraku. Bisa mengerti maksud saya ya? Jadi locally, globally, semua itu akan, ini dunia nyata, saya bicara secara dunia, bisa menciptakan ketidaktenangan atau ketidakpuasan dalam hidup kita. Belum lagi kita bahas yang kemarin kita kalah 1-5 kan. Nah itu sekarang kita tahu betapa ramainya nih. Ya itu nonton kemarin. Sudah jangan bahas lagi. Itu dunia nyata, dunia sosmed sekarang. Kita bisa melihat banyak hal yang belum kita miliki atau tidak kita miliki atau belum kita lakukan, tapi orang lain sudah lakukan, orang lain sudah miliki, dan itu membangkitkan godaan, membangkitkan bahasa Alkitabnya pencobaan, atau membangkitkan hari ini sesuatu dalam diri kita. Kita ingin apa yang kita lihat di sosmed. Ya, nah hati-hati Bapak Ibu, ya saudaraku. Yakobus 1 ayat 14, bentar. Bisa nggak? Oke, Yakobus 1:14. Terjemahan baru mengatakan, sama-sama baca 2-3, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, dia melahirkan maut. Loh, Pak, kalau gitu saya nggak boleh punya keinginan tah? Bukan. Kita mesti baca terjemahan lain. Ya, di dalam Indonesian Modern Bible dikatakan dicobai oleh keinginan dari hawa nafsunya sendiri. Oke, jadi keinginan yang dari hawa nafsunya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan dia ditarik dan dipikat oleh keinginannya sendiri yang jahat. Jadi bukan berarti kita nggak boleh punya keinginan atau cita-cita, boleh tentunya, ya. Tapi seperti biasa kita tahu ada hal yang positif, ada hal yang negatif, ada hal yang salah, ada yang baik, ada yang benar. Ya, Roma mengatakan ada yang sempurna. Oke, jadi kita harus punya keinginan. Kalau kita nggak punya keinginan lagi, kita udah nggak punya harapan. Ya, kita putus asa, selesai hidup kita, saudaraku. Nggak seperti begitu. Ya, jadi ini maksudnya. Tetapi seringkali waktu kita lihat di dunia nyata atau di dunia sosial media atau di internet atau apapun juga, saya katakan dalam diri kita, karena kita melihat maka bangkit keinginan. Pada waktu Hawa melihat buah itu, bangkit keinginannya. Padahal tadinya kalau nggak dibahas, dia nggak lihat ya. Hari-hari dia lewat di situ mungkin, tapi karena nggak difokuskan ke situ ya dia nggak pernah kepikiran. Tapi iblis memang pintar. Bukankah? Mulai bertanya kan? Itu yang membangkitkan keinginan di dalam diri kita seperti begitu. Ya, jadi hati-hati dengan apa yang kita lihat. Ya, seolah-olah iklan atau postingan-postingan itu mengatakan begini, kamu akan bahagia, kamu akan puas kalau kamu makan ini, makan di sini, apa yang kamu makan, kamu tinggal di mana, ya kamu naik apa, kamu punya apa, tas kamu mereknya apa, bajumu apa, ya mobilmu apa, mereknya apa saja, saudaraku, ya. Kalau kamu punya ini semua, kamu akan bahagia, kamu akan puas hidup kamu. Pertanyaannya, apakah benar? Dan jawabannya kita tahu, tentu tidak, saudaraku. Ya, berapa banyak orang yang punya Samsung terbaru S25, senangnya berapa lama? Nah, ya, saya suka. Saudaraku, kalau lagi seru, memang background musik itu kalau di film-film seru juga. Saudaraku.
Paling 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, habis itu biasa aja. Betul nggak? Itu kan kita alami. Waktu kita jalan-jalan ke Jepang, ke Korea, wah rasanya gimana? Terus saya ingin tanya, pulang? Ya udah. So what? Dan kita kemudian memikirkan perjalanan berikutnya kemana lagi. Dan kalau orang, kan ada kan orang yang gila traveling. Dan dia terus mengejar kemana. Seolah-olah nggak puas dengan hidup ini. Ya saudaraku, saya tidak mengatakan tidak boleh loh ya. Saya hanya mengatakan bahwa bukan itu yang menjadi sumber kepuasan atau ketenangan dalam kehidupan kita. Jadi apa rahasianya? Mari kita lihat di dalam Filipi pasal 4. Saya tuliskan 11-12 harusnya sama ayat 13 saudaraku. Oke. Ya, yuk kita baca. Ini terjemahan sehari-hari ya. 2, 3. Saya mengemukakan ini bukan karena saya berkekurangan. Sebab saya sudah belajar merasa puas dengan apa yang ada. Saya sudah mengalami hidup serba kekurangan. Dan juga hidup dengan berkelebihan. Saya sudah mengenal rahasianya untuk menghadapi keadaan yang bagaimanapun juga. Baik keadaan makmur maupun keadaan miskin. Baik keadaan mewah maupun keadaan berkekurangan. Dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Saudara pasti hafal Filipi 4:13. Ya, I can do all things through Christ. Ya, saya bisa melakukan apa saja di dalam Kristus. Ya, saudaraku. Nah, yang saya ingin tekankan buat kita adalah sebab saya merasa puas. Bahasa Inggrisnya to be content. Ya. Kata to be content di dalam bahasa Inggris itu kita bisa artikan puas. Berhubungan dengan satisfaction, satisfy, hidup yang puas. Atau juga bisa berhubungan dengan hidup yang tenang. Hatinya itu tenang, puas. Ya, tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun juga. Ya. Jadi apa itu hidup yang tenang? Nah, slide keluar. Oke. Jadi saya mendefinisikan bahwa hidup yang tenang itu artinya apa? Hidup yang tidak bergantung pada situasi atau keadaan apapun di sekeliling kita. Kenapa? Karena sumber ketenangan itu bukan dari luar, tapi dari dalam. Ini yang penting. Ya, bukan karena saya memiliki sesuatu atau saya menikmati sesuatu, saya pergi kemana atau bukan. Itu semua faktor luar sekeliling kita. Tapi sebenarnya ada di dalam. Sumbernya itu dari dalam kita. Nah, pertanyaan besarnya sekarang adalah kalau begitu bagaimana saya bisa mengalami hidup yang tenang? Ya, tadi saya ingatkan kembali Paulus menuliskan di dalam Filipi pasal 4 ayat 11, ya. Dia mengatakan, saya mengumumkan ini bukan karena saya berkekurangan, sebab saya sudah belajar. Katakan sama-sama belajar. Katakan sudah belajar. Artinya apa? Artinya rahasia untuk hidup tenang itu ternyata bisa dipelajari. Ya sekarang kan terkenal kan kata learn and unlearn. Jadi mungkin dulu kita salah, jadi kita unlearn. Kita istilahnya apa ya? Menghapus apa yang salah yang dulu kita pelajari dan kita gantikan dengan hal yang baru yang benar. Istilahnya. Ya, learn and unlearn. Jadi kita bisa belajar ternyata bagaimana kita bisa hidup tenang. Dan namanya belajar ini bukan sesuatu yang instan. Tapi ini membutuhkan latihan, pengulangan. Sampai kita expert, sampai kita ahli, sampai kita menguasainya. Ya, saya katakan. Saya tidak berjanji bahwa saudara begitu keluar dari ruangan ini langsung, sekarang saya sudah tenang. Karena saya sudah tahu, baru tahu saudaraku, baru tahu. Ya, tapi kita perlu praktek, perlu latihan. Dan itu terus berulang-ulang. Amin. Amin. Jadi apa rahasianya? Yang pertama, ya. Nah ini dia. Yang pertama adalah, sama-sama poin 1, 2, 3, belajar tidak membandingkan hidup dengan orang lain. Ya. Kenapa? Karena Paulus menuliskan, saya sudah belajar merasa puas dengan apa yang ada. Ya, saya sudah belajar merasa puas. Saya belajar puas dengan apa yang saya punya, apa yang ada. Saya ada di mana? Ya, saya belajar untuk merasa puas. Saya belajar merasa tenang dimanapun saya ada. Begitu kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, saudaraku, maka itu akan menciptakan ketidaktenangan atau ketidakpuasan.
Kok dia dapat bonus 125 juta? Kenapa saya cuma 75 juta? Ada apa? Kenapa bisa begitu? Kita sibuk iri, saudaraku, dengan teman kita yang 175 juta. Kita sibuk iri, kita sibuk berpikir, kok dia bisa ya? Kok bisa begitu? Ada apa? Ada permainan apa di belakang ini? Kita terlalu sibuk membanding-bandingkan, mengeluh, cemberut, ya, mencari tahu, sehingga akhirnya bonus kita yang 75 juta kita tidak pernah nikmati. Kenapa? Karena kita fokus kepada 125 juta itu. Kita tidak pernah tahu dia dapat bonus 125 juta, tapi dia punya hutang 750 juta. Dan saudara tidak punya hutang. Saudara tidak pernah tahu behind the scene-nya. Saudara tidak pernah tahu penderitaan orang. Kadang-kadang kita terlalu sibuk menginginkan posisi orang. Tanpa kita tahu perjuangannya, tanpa kita tahu penderitaannya sekarang. Ya. Dan kita tidak pernah tahu ada berapa banyak orang yang menginginkan posisi kita hari ini. Sekarang. Ya, saudaraku, Paulus berkata begini di dalam 2 Korintus 4:18, yuk baca 2-3, sebab kami yang kelihatan melainkan karena yang kelihatan adalah, sedangkan yang tak kelihatan adalah, Paulus bilang saya nggak mau lihat sekeliling saya apa yang kelihatan, yang situasi sekitar saya hanya mau lihat yang tidak kelihatan, ke atas, ke Tuhan. Saya nggak mau dipengaruhi, saya nggak mau membanding-bandingkan hidup saya hari ini dengan orang lain, tidak. Saya hanya mau berpusat pada Tuhan saja. Itu maksud Paulus begitu. Ya. Nah, ada 3 konsep yang salah tentang kebahagiaan hidup. Ya, bagaimana orang itu, pertama, saya harus punya apa yang orang lain punya supaya saya bahagia. Ya, balik lagi, liburannya, kemana dia, saya juga mau. Kayaknya saya akan bahagia deh kalau saya ke situ juga. Saya akan bahagia kalau saya bisa makan itu juga. Saya akan bahagia kalau saya punya sepatu itu juga, saya punya tas itu. Saya akan bahagia kalau begini, kalau begini. Kita nggak tahu kalau ternyata itu flexing. Kita nggak pernah tahu kalau ternyata itu hanya dia pinjam. Ya, seperti saya dulu iseng, saya gendong bayi, ya, kakak saya, dan orang pada bertanya, teman-teman di Facebook, di Instagram mereka bertanya, wah selamat ya, selamat Pak. Saya tertawa saja, saudaraku. Ya, padahal itu ponakan saya, saudaraku. Jadi terkadang ini yang dilakukan oleh orang. Saya harus punya apa yang dia punya supaya saya bahagia. Yang kedua, saya harus disukai oleh semua orang supaya saya bahagia. Banyak orang menghabiskan banyak waktu dan usaha supaya dia disukai oleh semua orang. Dia diterima oleh semua orang. Masalahnya apapun yang kita lakukan, saudaraku, pasti ada yang senang dan ada yang tidak senang. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Saudaraku, saya ingin beritahu, bahkan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, dia juga tidak berhasil menyenangkan semua orang. Dan betapa banyaknya orang yang merencanakan untuk membunuh dia. Benar? Ya, jadi tugas ini Tuhan Yesus pun tidak berhasil. Jadi jangan coba-coba. Ya, kehidupan sempurna Tuhan Yesus pun tidak bisa. Yang terakhir, 3 konsep yang salah. Konsep yang ketiga adalah memiliki lebih banyak akan membuat saya bahagia. Howard Hughes itu salah satu orang terkaya, tapi hidupnya berakhir dengan sangat menderita. Kaya sekali, dia punya pesawat terbang yang pertama, dan selesai perusahaan pesawat terbang. Dan suatu kali dia sudah begitu kaya, dia ditanya, Pak, kamu sudah begitu kaya, kamu mau kerja terus atau kamu mau pensiun atau gimana? Enggak. Apa kamu sudah puas? Tidak. Terus kamu mau ngapain? Saya mau lebih banyak lagi, sedikit lebih banyak lagi. Ya, saudaraku, kita lihat Gober Bebek. Ya, seberapa kayanya dia tidak pernah bahagia. Dan dia selalu mau lebih banyak lagi. Ini buat yang zamannya saya. Ya, penggemar Donald Bebek, saudaraku. Saya pernah mengunjungi satu kota, ya,
jemaatnya bercerita. Jemaat itu bercerita tentang bosnya. Bosnya itu adalah salah satu ya orang terkaya di kota itu. Karena dia adalah orang yang membangun rumah walet pertama di kota itu. Dan ini sudah berlangsung 30-40 tahun. Rumah walet mengumpulkan sarang walet, ya. Dan pada zaman itu, ya, tahun sekitar 80-90-an, waduh, harganya luar biasa. Ya. Jadi hari-hari ini dia sekarang menjadi orang terkaya di kota itu. Tapi jemaat ini kemudian menceritakan betapa sengsara hidupnya. Betapa sepinya dia. Uangnya sangat banyak tapi dia sangat sepi. Kenapa? Karena dia gak percaya siapapun. Dan dia sangat takut uangnya akan berkurang sedikit saja. Dia tidak percaya kepada bank, institusi bank. Jadi uangnya disimpan cash dalam berangkas. Bawahannya yang cerita. Ya, bukan untuk menggosipkan bosnya, tapi dia menceritakan betapa orang yang sudah begitu kaya tapi hidup dalam kekhawatiran yang amat sangat. Ya, sangat ketakutan. Hidupnya sehari-hari dia ngapain? Dia nongkrong di depan CCTV yang begitu banyak karena rumah waletnya banyak untuk dia mengawasi semuanya. Ya. Itu yang dia kerjakan setiap hari. Menghabiskan waktu di depan CCTV. Nggak kemana-mana. Kenapa? Dia takut ada yang mencuri. Dia takut karyawannya ada yang menipu. Ya, dan dia harus liatin semua setiap hari. Tidur pun tidak nyenyak. Saudaraku. Ya, jadi punya banyak tidak berarti saudara akan lebih berbahagia. Ya. Kita tidak pernah tahu, saudaraku. Oke? Jadi ini yang pertama. Yang kedua, ini rahasia yang pertama, bagaimana kalau kita terus membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, maka kita nggak akan pernah puas, kita nggak akan pernah tenang. Nah, rahasia kedua, bagaimana kita hidup tenang adalah kita belajar beradaptasi dengan perubahan. Ayat Filipi 4:12 mengatakan, saya sudah mengalami hidup serba kekurangan, berkelebihan, mengenal rahasia menghadapi situasi apapun juga, baik makmur ataupun miskin, mewah ataupun berkekurangan. Paulus itu berasal dari keluarga pedagang orang Yahudi. Ya, orang keluarga Farisi. Keluarga yang kaya di Tarsis, tapi kemudian mereka pindah ke Yerusalem. Ini menurut sejarah perjalanan hidupnya dia. Dan sebagai orang Farisi, dia tidak hidup berkekurangan. Dia punya keahlian dan dia punya keluarga yang luar biasa. Jadi dia tahu. Tapi ketika dia melayani Tuhan, dia mengalami berbagai situasi, makanya dikatakan saya tahu apa itu. Bahkan dia sering kelaparan, dia sering menghadapi perampok dan sebagainya. Dia sudah melihat hari-hari yang baik dan hari-hari yang buruk. Tapi dia berkata, saya nggak mau bergantung pada itu semua. Enggak. Saya nggak mau dipengaruhi itu semua. Ya, tapi saya mau belajar menyesuaikan diri, beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam hidup ini. Dan saya mau menikmati apapun yang ada hari ini. Ini kata Paulus. Ya, ini rahasia dia. Saudaraku, kalau kita menggantungkan diri kita, ya, kepada situasi sekeliling kita, kita nggak akan pernah tenang, kita nggak akan pernah bahagia. Kenapa? Karena situasi terus berubah. Betul tidak? Ya, kalau kita terus bertahan, saudaraku, perusahaan sebesar Nokia dan BlackBerry pun kita tahu itu hancur karena mereka nggak mau berubah. Ya. Dan hari-hari kita lihat mobil-mobil Jepang juga mereka mulai ketar-ketir dan mereka sudah mengakui keunggulan teknologi mobil Cina. Saudaraku. Ya, seringkali comfort zone, ya. Itu membuat orang terlalu nyaman, tidak mau berubah atau tidak siap menghadapi perubahan. Padahal situasi terus berubah. Nah, Paulus mengajarkan kita, aku tahu itu semua, aku sudah alami itu semua. Tapi saya nyaman kok, saya tenang. Ya. Ketika Paulus menuliskan kitab Filipi ini, dia sudah tua, saudaraku. Dia punya sakit yang dikatakan duri dalam daging, itu coba diterjemahkan banyak ahli teologi ya, saudaraku. Tapi diperkirakan dia memang punya sakit, entah di matanya atau di badannya, karena malaria Timur Tengah, saudaraku menurut sejarah. Matanya sudah susah untuk melihat, makanya dia butuh orang lain untuk bantu dia menulis. Ya, karena ada catatan mengatakan, kamu lihat betapa besarnya tulisanku katanya. Kenapa? Karena dia sudah susah untuk melihat. Ya, itu situasi. Dia sendirian, dia dalam penjara. Ini situasi dia pada waktu dia menuliskan kitab Filipi. Tapi dia katakan, it's no problem, saya bisa hadapi ini semua. Saya sudah belajar katanya menghadapi ini semua perubahan ini. Saya fleksibel. Saudaraku, kita perlu belajar menjadi fleksibel.
Kita perlu belajar untuk cepat beradaptasi. Ya, jangan selalu merasa menjadi korban situasi. Hidup saya hari ini karena orang tua saya. Hidup saya hari ini karena suami saya, istri saya. Hidup saya hari ini karena kita selalu merasa kita korban situasi. Saya begini karena atasan saya. Saya begini karena bawahan saya begini karena teman saya begini karena korban situasi, saudaraku. Paulus nggak mau menyalahkan situasi, enggak. Ya, padahal dia mengalami situasi yang sangat menakutkan. Kalau kita baca cerita di dalam 2 Korintus pasal 11, cerita tentang perjalanannya dia. Karam kapal, bagaimana dia dicambuk, dipukul dengan tongkat, dia dirampok, dia ditelanjangi, dia banyak alami. Sampai sering dia kelaparan juga katanya dia. Bukan puasa, tapi kelaparan. Tapi dia bilang, saya nggak mau terpengaruh oleh semua situasi itu. Saya tidak mau melihat apa yang kelihatan. Saya tetap mau melihat kepada Tuhan. Saya nggak peduli dengan segala situasi yang saya alami ini. Saya akan tetap setia dan melakukan apa yang saya harus lakukan, dia katakan. Ya, jadi ada 3 jenis situasi, cepat saja saudaraku. Yang pertama adalah yang dapat saya kendalikan, ya saya lakukan. Yang kedua, ada situasi yang dapat saya kendalikan tapi saya tidak lakukan. Dan yang ketiga, ada yang tidak dapat kita kendalikan. Yang dapat saya kendalikan, saya lakukan, ada tugas penting dan kita kerjakan. Secepat-cepatnya kita selesaikan, dan kemudian kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Ini bisa kita kendalikan dan kita lakukan. Kita lihat situasi dan kita berhemat, tidak gampang belanja, lapar mata. Kita rajin, kita disiplin, kita punya waktu olahraga, kita makan sehat. Kita bisa kendalikan dan kita berbuat. Tapi ada yang kita bisa kendalikan tapi kita tidak berbuat. Ada tugas yang penting tapi kita tunda-tunda. Kita kerjanya secukupnya saja. Yang penting selesai. Ya. Soal pengeluaran kita bisa kendalikan tapi kita borosin aja, nggak apa-apa. Tuhan memelihara, dia akan memberkati. Ya. Soal kesehatan, ada obat ini, saya minum suplemen, saya minum ini, segala macam. Soal pemakaian waktu, kita tidak disiplin, saudaraku. Padahal sebenarnya kita bisa. Ini saya bicara soal situasi yang kita bisa kendalikan, tapi banyak orang tidak mau lakukan itu. Dan yang terakhir, memang ada situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Ya, situasi soal bangsa negara kita, soal politik, ya, kota kita, atau mungkin bahkan termasuk kita punya rekan kerja atau rekanan kerja atau atasan atau bawahan kita, ada orang-orang yang kita tidak bisa kendalikan. Mereka manipulatif, mereka malas, mereka perhitungan, galak, kerja berdasarkan mood dan sebagainya. Itu kita kan tidak bisa kendalikan. Ya, nah ini situasi-situasi seperti begini. Jadi bagaimana kita harus beradaptasi? Nah, saya berikan 2 tips secara cepat. Kalau begitu, yang pertama, ya mari kita belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Itu yang dituliskan oleh Alkitab, betul? Dan yang kedua, ciptakan sense of humor dalam segala situasi. Belajarlah mentertawakan diri sendiri. Belajarlah tertawakan situasi yang sulit yang saudara hadapi. Dan belajarlah tertawakan bahkan kegagalan atau kesalahan diri kita. Ya, tapi hati-hati, saya punya tips khususnya buat bapak-bapak. Mentertawakan kesalahan diri kita sendiri itu memperpanjang umur. Tetapi mentertawakan kesalahan istri itu memperpendek umur. Ya, oke, Pak Jimmy, oke. Jadi saudaraku, ketika kita menghadapi berbagai situasi atau perubahan yang seringkali bisa tidak terkendali atau apapun juga, daripada kita mengeluh dan menyiksa diri sampai depresi, ya, lebih baik kita bangkit dengan sukacita karena kita menciptakan sense of humor itu, amin. Dengan semangat dan harapan yang baru bahwa di balik segala situasi yang berubah atau yang tidak terkendali ini, percaya Roma 8:28 bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala keadaan, dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Percaya saja. Jadi saya katakan belajar mengucap syukur, ciptakan sense of humor. Ya, tapi bapak-bapak jangan lupa peringatan saya. Oke. Dan yang terakhir, rahasia yang terakhir, yang ketiga adalah belajar untuk mengandalkan kekuatan Kristus. Sangat menarik. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan baru kepadaku, yang memberikan kekuatan kepadaku.
terjemahan baru. Bahasa sehari-hari mengatakan dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Jadi intinya adalah kekuatan Kristus, kekuatan yang berasal daripada Kristus. Paulus berkata bahwa apapun yang terjadi, ya ketika terjadi perubahan situasi menjadi sulit, ada masalah kemudian menjadi tidak terkendali, ketika kita tidak tahu apalagi yang harus kita lakukan daripada kita mengandalkan kepintaran kita, kemampuan kita, ya kekuatan kita sendiri. Kenapa kita tidak tundukkan kepala sebentar dan kita bilang, Tuhan Yesus tolong saya. Amin. Ya, saya nggak tahu lagi bagaimana. Ya, saudaraku, bagaimana kita tahu kita sedang mengandalkan kekuatan kita sendiri? Pertanyaan yang bagus. Ya, ketika kita merasa lelah, capek hati, ketika kita merasa tidak berdaya, kita stres, kita bingung, kita khawatir, kita takut. Di dalam Tuhan, ya, Roh Tuhan itu tidak memberikan ketakutan kepada kita. Kasih itu melenyapkan ketakutan. Amin. Ya. Oke, sebentar, dikit lagi. Saya sudah mau selesai. Jadi tekanan datang dari kehidupan itu, tekanan hidup itu datang dari kehidupan yang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya. Tekanan datang dalam hidup kita karena kita sedang mengandalkan kekuatan kita sendiri, bukan kekuatan Tuhan. Nah, apakah kita sedang menghadapi persoalan besar hari ini? Paulus katakan, apapun juga saya percaya karena ada Kristus dalam hidup saya, maka saya mampu menanggung semua itu. Saya mampu hadapi semua itu. Ya, kata kekuatan itu dinamo. Jadi ketika Kristus dalam diri kita, dia dinamo kita. Ya, penghasil kekuatan. Jadi kita bisa menjadi percaya diri karena kita percaya Kristus ada dalam hidup kita. Amin. Ya, bukan, yang penting bukan siapa saya, siapa gue, bukan. Kalau siapa saya, lu nggak tahu siapa gue, berarti kita sedang mengandalkan kekuatan kita. Tapi yang penting adalah siapa yang ada di dalam kita. Kristus itu. Oke, slide terakhir. Jadi bagaimana kita bisa menerima kekuatan Kristus? Ini dia. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan mendapatkan kekuatan yang baru. Artinya apa? Sama seperti ketika HP saya sedang dicolok, ya baterai mau habis, saya butuh diisi. Sama, kita tercolok dengan Tuhan, kita harus terhubung dengan Tuhan supaya kita menerima kekuatan baru. Gimana? Kita baca Alkitab. Amin. Orang kalau mau dengar suara Tuhan, baca Alkitab keras-keras, saudaraku. Mau dengar suara Tuhan? Baca aja keras-keras. Amin. Ya, berdoalah. Nyanyi, sembah dia. Saya percaya kita akan terima kekuatan yang baru. Oke? Ya. Sebagai penutup, saudaraku, cepat saja bagaimana kita rahasia hidup tenang kita sudah dengar hari ini. Yang pertama, belajar tidak membandingkan hidup kita dengan orang lain. Yang kedua, belajar beradaptasi dengan berbagai perubahan. Yang terakhir, belajar mengandalkan kekuatan Kristus. Amin. Dan ingat, ini tidak instan, tapi kita harus berlatih berulang-ulang. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk siang hari yang singkat ini. Kami percaya Engkau berbicara spesial khusus kepada kami semua. Dan kiranya Roh Kudus Engkau menolong kami, memeteraikan kami. Semua yang sudah kami dengar jadi berkat bagi kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita hari ini. Kita harus yang pertama tidak membandingkan dengan orang lain. Yang kedua itu apa? Yang ketiga mengandalkan kekuatan Kristus. Tepuk orang kiri kanan bilang kayak bersyukur masih dapat bonus kayak gitu. Ya, kita ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kita akan libur di minggu depan dan 2 minggunya lagi. Kemudian
Untuk persembahan masih bisa disampaikan lewat kotak persembahan yang tersedia atau bisa juga ditransfer ke nomor rekening yang tertera. Oh, nomor rekeningnya belum kelihatan. Oke, langsung. Ya, jadi biasa nomor rekening yang atas nama Kak Angel. Kemudian nanti setelah ini kita juga ada basar kayak gitu yang akan dipandu oleh Ibu Nani di sana kayak gitu, yang sebagai koordinator dari basar di sini. Jadi di tempat ini nanti setelah ibadah kayak gitu. Oh ya, jadi kalau ada yang mau melayani juga, kalau misalnya bosan melihat saya di depan kayak gitu, atau bosan melihat kayak yang baju kuning di ujung yang kayak sudah tidak mau maju ke depan lagi kayak gitu, jadi bisa silakan mendaftarkan diri ke nomornya Kak Angel atau menghubungi Kak Yunita yang sebagai ketua dari PDRG kita kayak gitu. Jadi biar jangan hanya kita-kita aja, teman-teman bisa melayani juga di sini. Jadi mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu, kami mau berdoa syafaat. Kami berdoa untuk Raja Wali Group ini, supaya Tuhan kiranya memberikan hikmat, akal budi, bijaksana kepada dia, menjadi seorang pemimpin yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak anak perusahaan, bagi karyawannya, bagi keluarganya, semuanya. Kiranya hidupnya juga kami doakan Tuhan akan betul-betul menjadi alat Tuhan, menjadi kesaksian yang kuat. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu sanggup mengubahkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk segenap jajaran perusahaan, manajemen, staf sampai ke bawah, semua diberkati Tuhan. Buat saudara-saudara kami yang bekerja di luar Raja Wali Group juga kami berdoa supaya Tuhan memberkati perusahaannya, pimpinan, atasan, bawahan, rekan-rekan sekerja, apapun yang mereka kerjakan di perusahaan itu, Tuhan Yesus buat berhasil. Dan kehadiran daripada saudara-saudara kami akan membawa dampak yang signifikan, sehingga kehadiran itu akan menjadi berkat bagi yang lain. Kami berdoa Bapa di surga untuk pemasaran daripada hotel dan Residen Saint Regis dan Raja Wali Place, untuk perkantorannya juga Tuhan yang menolong supaya Tuhan bukakan jalan-jalan yang luar biasa, pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan supaya semuanya boleh berjalan baik.
Bapak, kami berdoa juga untuk PDRG ini, persekutuan doa ini supaya terus bertambah. Banyak orang yang bergabung dan mereka memberikan diri juga untuk melayani bersama-sama. Sehingga kami melihat bahwa di waktu yang singkat di hari Jumat ini akan ada orang-orang yang datang percaya kepada Tuhan, atau mereka diberkati, mereka dikuatkan, disegarkan, dibangkitkan imannya. Ada yang mereka sudah pergi dari gereja tapi mereka boleh datang ke tempat ini bertemu kembali dengan Tuhan. Itu sebabnya Engkau pakai para pengurus dan Engkau memberkati persekutuan doa ini supaya menjadi alat Tuhan di dalam gedung ini, Tuhan Yesus. Terima kasih, kami berdoa kesembuhan untuk mereka yang sakit, Tuhan. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan Kau mengulurkan tangan-Mu menjamah mereka. Apapun sakit mereka, Tuhan Yesus, Kau yang memberikan kuasa-Mu. Kuasa kesembuhan-Mu bekerja dengan luar biasa, menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau tidak akan melewatkan, tetapi Engkau akan melawat mereka dan Engkau akan menjamah menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat bangsa kami berdoa buat para pemimpin negeri ini. Bapa di surga, kami mau mendoakan supaya mereka memimpin ini di dalam takut akan Tuhan. Biar ada rasa segan, hormat akan Tuhan. Sehingga mereka akan takut dan boleh memerintah dengan baik dan benar. Kami berdoa supaya bangsa kami menjadi bangsa yang maju, diberkati Tuhan, supaya bangsa-bangsa lain boleh melihat bahwa tangan Tuhanlah yang mengendalikan dan memberkati bangsa ini. Karena ada orang-orang, Bapa kami berdoa, kirimkan Daniel, Yusuf akhir zaman supaya mereka boleh ada di dalam pemerintahan dan akan mengubahkan bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan juga. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu yang luar biasa. Kami sangat bersyukur punya Bapa yang sangat baik. Dan biarlah hari ini Tuhan kami belajar untuk betul-betul hidup berpusat mengandalkan Tuhan. Sehingga hidup kami akan betul-betul tenang karena kami memiliki Tuhan di dalam hidup kami. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa kita yang di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai siang ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali kedua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Ibadah selesai, silakan duduk, kita bersaat teduh. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup.